KB Farmasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil resume yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Akne atau Jerawat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah formulasi sediaan semi-solid. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat. Resume jurnal akne. Pada jurnal yang pertama yaitu yang berjudul Formulasi Salep Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Tembelekan. Penelitinya yaitu ML Edi Parwanto, Hardi Senjaya, Hosea Jaya Edi pada tahun 2013. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu tembelekan merupakan tanaman liar yang pada daunnya memiliki kandungan kimia antara lain fenol, flavonoid, dan alkaloid. Penelitian ini bertujuan untuk membuat salep antibakteri dengan zat aktif ekstrak etanol daun tembelekan. Salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan dibuat dalam dua konsentrasi yaitu 20% dan 24%. Pengujian kualitas salep dilakukan dengan uji organoleptis dan uji homogenitas, uji nilai pH, dan uji daya sebar. Hasil pengujian kualitas yang dilakukan terhadap salep dengan dua konsentrasi tersebut memiliki parameter uji organoleptis, uji 24% tidak memenuhi parameter kualitas untuk uji daya sebar. Yang selanjutnya yaitu formulasi sediaan. Yang pertama, ekstrak etanol daun tembelekan 20% 4 gram, 24% 4,8 gram. Yang kedua, dasar salep 20% 16 gram, 24% 15,2 gram. MF salep 20% 20 gram, 24% 20 gram. Untuk yang selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama, uji organoleptis. Ekstrak etanol daun tembelekan ini dibuat dengan dua konsentrasi. Keduanya memiliki bentuk setengah padat dengan warna hijau kehitaman dan berbau khas ekstrak etanol daun tembelekan. Yang kedua, uji homogenitas. Hasil pengujian basis salep menunjukkan hasil yang homogen dan tidak dapat penggumpalan, dan kedua konsentrasi tidak terdapat penggumpalan. Yang ketiga, pengujian nilai pH. Hasil pengujian nilai pH dengan bantu stik pH universal adalah 6,5 untuk basis salep dan 4,5 untuk salep ekstrak etanol daun tembelekan dengan konsentrasi 20% dan 24%. Untuk yang keempat, pengujian daya sebar. Dari pengujian didapatkan hasil basis salep memiliki daya sebar 4,6 cm, sedangkan salep ekstrak etanol daun tembelekan memiliki daya sebar 4,4 cm pada konsentrasi 20% dan 4,2 cm pada konsentrasi 24%. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan yang dibuat dalam dua konsentrasi yaitu 20% dan 24% memenuhi parameter kualitas uji organoleptis, uji homogenitas, dan uji pH. Salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan dengan konsentrasi yang berbeda tidak memenuhi parameter uji daya sebar. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal yang kedua dengan judul Formulasi dan Uji Sifat Fisik Sediaan Salep Ekstrak Daun Papaya. Penelitinya yaitu Erna Prihaniwati, Ana Humaira Sari pada tahun 2015. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu papaya merupakan tanaman yang dapat hidup di berbagai tempat di Indonesia dan membutuhkan waktu tumbuh yang relatif singkat. Daun papaya mengandung senyawa alkaloid karpain, karikaksantin, piolaksantin, papain, saponin, flavonoid, tanin, karposid, dan karpain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi sediaan salep berbasis hidrokarbon yang paling efektif dengan uji sifat fisiknya. Untuk formulasi pada sediaan ini dapat kita lihat di tabel berikut ini. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, uji organoleptis. Hasil dari uji organoleptis ekstrak daun papaya tidak menunjukkan adanya perubahan secara organoleptis baik. Formula 1 menggunakan vaselin album dan cera alba, dan formula 2 menggunakan vaselin flavum dan cetacem. Yang kedua, homogenitas.
Kedua formulasi dengan tidak adanya butiran yang kasar terlihat pada kaca objek. Pengamatan ini dilakukan selama 14 hari dan hasilnya tetap homogen dan stabil. Untuk yang ketiga yaitu uji pH. Nilai pH rata-rata yang didapatkan masih dalam rentan nilai pH salep yang baik, yaitu antara 5,5 sampai 6,5 dan aman digunakan pada kulit atau topikal. Untuk yang keempat yaitu uji daya sebar. Hasil dari daya sebar kontrol 1, formula 1 dan 2 belum memenuhi syarat daya sebar yang baik yaitu 5-7 cm, sedangkan pada kontrol 2 memenuhi syarat daya sebar yang baik dan mempunyai daya sebar yang lebih besar. Hal ini disebabkan cara alba berfungsi sebagai emulsi atau sebagai pengeras, sedangkan cetacem berfungsi sebagai emolien. Yang kelima, uji daya lekat. Formula 1 lebih memenuhi syarat waktu daya terlekat dibandingkan dengan formulasi 2 meskipun kurang 4 detik. Hal ini karena konsentrasi formula 2 lebih lembek sehingga juga berpengaruh pada daya sebarnya. Hasil dari kedua formula penguji daya lekat menunjukkan kedua formula tidak memenuhi syarat karena kurang dari 4 detik. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga yang berjudul Pembuatan Salep Anti Jerawat dari Ekstrak Rimpang Temulawak. Peneliti Selvi PC, Yosbani, Ririn A. Suatan. Pada tahun 2015, latar belakang dari jurnal tersebut yaitu temulawak merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat untuk mengobati jerawat. Salah satu faktor yang memicu jerawat adalah minyak berlebih. Oleh karena itu, membutuhkan sediaan yang tidak mengandung bahan dasar yang berlemak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di laboratorium. Sampel yang dibutuhkan adalah rimpang temulawak. Untuk yang selanjutnya yaitu formulasi sediaan. Yang pertama ekstrak rimpang temulawak 7,6%. Yang kedua PEG 4000 36,89%. Yang ketiga PEG 400 55,33%. Nipagin 0,18%. Oleum citri QS. Ekstrak rimpang temulawak dibuat dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 95%. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Uji organoleptis memiliki bentuk setengah padat, bau khas rimpang warna kuning kecoklatan. Yang kedua uji homogenitas bagian atas sampai bawah homogen. Yang ketiga uji pH, pH-nya yaitu 5. Yang keempat uji daya sebar 5,3 cm, uji kemampuan proteksi kurang dari 1 menit, uji daya serap 160%, uji daya lekat 23 detik, uji ukuran partikel. Salep pembanding memiliki ukuran lebih besar dibanding dengan ekstrak rimpang. Dari jurnal tersebut, dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa ekstrak rimpang temulawak dapat dibuat menjadi sediaan salep yang memenuhi syarat pengujian setiap salep. Perlu melakukan pembangunan dan sosialisasi pemanfaatan tanaman obat seperti rimpang temulawak dalam bidang kesehatan. Jurnal yang selanjutnya yaitu berjudul Uji Aktivasi Salep Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Binahong. Peneliti Agung Nur Cahyanta, Nila Yuliana Ardianti. Pada tahun 2018, latar belakang dari jurnal tersebut yaitu tanaman binahong merupakan tanaman yang tumbuh menjalar dan memiliki manfaat yang sangat besar dalam dunia pengobatan. Khasiat tanaman binahong tidak lepas dari metabolit sekundernya yaitu meliputi flavonoid, alkaloid, saponin, dan polifenol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivasi antibakteri salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong. Formulasi sediaan dapat dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama uji aktivasi antibakteri. Ekstrak daun binahong menghasilkan urutan formulasi yang memiliki zona hambat yang paling besar pada formula 3 dengan diameter rata-rata zona hambat 22 mm. Kemudian formula 2 dengan diameter rata-rata zona hambat 19,6 mm dan formula 1 rata-rata zona hambat 17,8 mm. Menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong memiliki daya hambat yang kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acne. Yang kedua, uji lanjut post hoc menunjukkan pada perbedaan makna aktivasi antibakteri antara basis dengan formula 1, formula 2. Untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi. Salep ekstrak binahong konsentrasi 25%, 30%, dan 35% memiliki aktivasi antibakteri terhadap bakteri
Propionibacterium acne. Hasil pengukuran diameter zona Hammett menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol daun binaho memiliki kriteria daya hambat yang kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acne. Untuk jurnal yang selanjutnya yaitu yang berjudul Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Alpukat sebagai Anti Akne. Peneliti yaitu Yulistia Budianti Sumari, Tri Astuti Nurrohmah. Pada tahun 2016, latar belakang salah satu pengobatan dari bahan alam untuk jerawat adalah daun alpukat. Kandungan daun alpukat antara lain saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, quercetin yang bersifat anti radang dan antibakteri. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kandungan flavonoid yang terdapat dalam daun alpukat mempunyai aktivasi sebagai antifungi, antiviral, dan antibakteri. Untuk formulasi sediaan bisa kita lihat pada tabel yang sudah tertera. Untuk yang selanjutnya yaitu memasuki ke hasil penelitian. Yang pertama, uji homogenitas. Berdasarkan pengujian yang dilakukan ketiga formula sediaan salep ekstrak etanol, daun alpukat memiliki homogenitas yang baik. Hal ini dapat dilakukan dan dapat dilihat dengan tidak terdapat butiran-butiran kasar pada kaca objek. Pada uji kedua yaitu uji pH. Hasil yang diperoleh dari pengukuran pada setiap salep formula 1, 2, dan 3 memiliki pH 5. Yang ketiga yaitu uji daya sebar. Berdasarkan pengujian dan data yang didapatkan bahwa daya sebar salep daun alpukat yang tidak memenuhi syarat parameter daya sebar yaitu formula 1 dan formula 2. Hal ini karena jumlah bahan pada formula 1 dan 2 yang berbeda. Tetapi pada formula 3, sediaan salep ekstrak daun alpukat memenuhi syarat sediaan semisolid yaitu 5-7 cm. Yang keempat yaitu uji viskositas. Hasil pengujian viskositas pada formula 1 dan 2 tidak terbaca oleh viskometer, namun yang terbaca hanyalah formula 3. Untuk evaluasi berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa formula salep dari ekstrak etanol daun alpukat yang memenuhi daya serap sifat fisik salep yang meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, dan uji viskositas. Uji daya sebar dan uji viskositas yang baik yaitu formula 3. Terima kasih kepada yang sudah menonton, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa